Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Harisma Ramadhani dengan NIM 2301050063, nomor absen 16 dari rombel B. Di sini saya akan membahas materi mengenal berbagai pendekatan pada mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Poin yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah, yang kedua yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah, yang ketiga yaitu teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD pada kelas rendah, dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan formal, fokus pada kaidah tata bahasa yang baku dan sistematis. Yang kedua, pendekatan empiris, yaitu menekankan latihan berulang dan pembentukan kebiasaan berbahasa. Yang ketiga, pendekatan struktural, berbasis aturan, sintaksis, dan morfologi untuk memahami sistem bahasa. Yang keempat yaitu pendekatan keterampilan, mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kelima yaitu pendekatan rasional, melihat bahasa sebagai alat berpikir dan memahami dunia. Yang keenam, pendekatan fungsional, berfokus pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata dan sosial. Yang ketujuh yaitu pendekatan terpadu. Kedelapan yaitu pendekatan integral, memadukan aspek struktur, sosial, budaya, dan fungsi bahasa. Yang kesembilan, pendekatan psikolinguistik, yaitu mempelajari proses kognitif dalam memperoleh dan penggunaan bahasa. Yang ke-10 yaitu pendekatan komunikatif, menekankan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir yaitu pendekatan psikologi, mempertimbangkan faktor psikologis dalam proses belajar bahasa. Poin pembahasan yang kedua yaitu metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Metode pembelajaran bahasa itu sendiri adalah rencana sistematis untuk mengajar bahasa, mencakup pemilihan dan pengorganisasian bahan ajar agar siswa mudah memahami materi. Metode ini disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan siswa serta didasarkan pendekatan tertentu. Ada beberapa metodenya meliputi yaitu yang pertama, metode eja, mengajarkan siswa membaca dengan mengeja huruf per huruf. Yang kedua, metode suku kata, membaca dimulai dengan mengenalkan suku kata sebelum kata utuh. Yang ketiga yaitu metode kata lembaga, siswa belajar membaca dengan mengenali kata-kata yang memiliki makna. Yang keempat yaitu metode global, siswa diajarkan membaca dengan mengenali keseluruhan kata atau kalimat tanpa mengeja. Dan yang kelima yaitu metode SAS atau struktural analitik sintetik, yaitu pendekatan yang dimulai dari keseluruhan kata, dianalisis ke bagian-bagian kecil, lalu disintesis menjadi kata utuh. Poin yang ketiga yaitu teknik pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Teknik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah adalah cara spesifik yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa usia dini. Teknik-teknik ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta meningkatkan apresiasi siswa terhadap sastra Indonesia. Ada pula teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain, yang pertama ada ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga ada diskusi, yang keempat resitasi, yang kelima demonstrasi, yang keenam brainstorming, yang ketujuh yaitu mengajar di laboratorium, kedelapan ada teknik induktif, inquiry, dan discovery, kesembilan ada teknik peragaan, selanjutnya ada teknik simulasi, main peran, dan sosiodrama, selanjutnya ada karya wisata dan bermain-main, dan yang terakhir yaitu ada teknik elektrik, campuran, dan serta-merta. Pembahasan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah.
Ada yang pertama yaitu metode atau model pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa seperti role playing, discovery learning, problem solving, tanya jawab, dan diskusi. Yang kedua yaitu pendekatan tambahan dalam pembelajaran seperti ice breaking, tepuk semangat, kegiatan literasi dengan menonton video, dan meninjau materi sebelumnya. Yang ketiga yaitu pendampingan dan motivasi, seperti memberikan tanda pada buku siswa jika masih terdapat kesalahan pada siswa dan memberikan arahan serta motivasi bagi siswa untuk mengembangkan imajinasinya. Yang keempat yaitu ada kegiatan literasi harian seperti membaca, menyimak, berbicara, dan menulis ulang. Dan yang kelima yaitu pemanfaatan media pembelajaran seperti membantu siswa memahami dan mempermudah dalam menyampaikan materi. Sekian materi mengenal berbagai pendekatan pada mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.